Pemirsa, senang sekali saya Sekini Yas kembali hadir menyapa Anda dalam redaksi UPI edisi Jumat 20 Juni 2025. Sejumlah informasi penting dan peristiwa menarik telah kami siapkan untuk Anda pagi ini. Langsung saja pada berita pertama. Ratusan warga menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar setelah tuntutan penutupan tambang di Kaliputih tidak digubris. Aliansi warga yang berasal dari 4 kecamatan sepakat untuk melangsungkan demo pada Kamis 19 Juni 2025. Jelas kula tani juga. Lek ketiga, inilah aksi ratusan petani yang geram dengan keberadaan alat berat yang beroperasi di aliran lahar Sungai Kaliputih, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Mereka menilai aktivitas tambang mengakibatkan longsor serta membuat air sungai menjadi keruh sehingga mengganggu irigasi pertanian serta air bersih. Sambil berorasi, para petani juga membawa beberapa poster berisi penolakan. Bahkan, para petani juga sempat menduduki alat berat di areal pertambangan. Aksi sempat memanas ketika mediasi antara pihak pengelola dan petani tidak memiliki titik terang. Meski aktivitas penambangan pasir yang dikelola pihak CV Barokah 94 ini legal, namun masyarakat menilai ini sangat merugikan petani dan masyarakat. Karena adanya penggalian sangat merugikan petani, khususnya masalah penggalian, baik jumlah air sangat juga sedimen. Kemudian akibat daripada masalah warna atau zat-zat yang ditimbulkan dari masalah sangat merugikan. Kami dari desa sebutkan di 4 kecamatan kurang lebih 21 desa itu ini enggak pergerakannya spontan, tidak ada yang keikhlasan, tidak ada karena sudah lama ini kejadian. Warga mendesak agar izin tambang pasir di Kaliputih segera dicabut, mengingat kegiatan pertambangan telah menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Warga berharap dengan adanya respon dari DPRD Kabupaten Blitar, aktivitas tambang yang telah meresahkan masyarakat bisa segera diberhentikan. Mereka juga meminta pemerintah lebih memperhatikan dampak lingkungan dan kesehatan warga sekitar akibat aktivitas pertambangan tersebut. Mereka menyuarakan aspirasi dan kekhawatiran terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Dalam aksi tersebut, 10 orang perwakilan warga diterima oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar untuk melakukan audiensi dan menyampaikan tuntutan. Aksi demo serupa juga terjadi di beberapa daerah. Ratusan warga dari Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat tolak tambang dan menuntut pencabutan izin penambangan pasir. Karena izin tambang ini dinilai mengancam sungai, pesisir pantai, serta mata pencaharian masyarakat di berbagai desa di provinsi tersebut. Warga mulai berdatangan ke lokasi demonstrasi, yakni kantor Gubernur Sulawesi Barat sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Gerbang sudah dijaga oleh puluhan personil kepolisian dari Satuan Polda Sulawesi Barat dan juga Polres Mamuju. Setelah gerbang dibuka, seluruh oknum kepolisian menyemprotkan air kepada para pendemo. Pada berita yang kedua adalah warga membakar ban dan memblokade ruas jalan lintas Sumatera di kawasan Surulangun, Kabupaten Muratara. Akibatnya arus lalu lintas kendaraan menjadi terhambat selama kurang lebih 1 jam. Aksi demo ini terkait penolakan warga terhadap aktivitas penambangan emas di wilayah Rawas Ulu yang dianggap mereka telah mencemari Sungai Rawas. Puluhan aktivis yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Trenggalek atau ART menggelar demo. Mereka menolak rencana pembukaan tambang emas di Trenggalek. Aksi ini diawali dengan jalan kaki mulai dari Agropark hingga Hotel Hayam Wuruk Trenggalek. Demo diikuti dari perwakilan Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Gereja, LSM Pama, Walhid Jatim, APRT, dan beberapa organisasi lainnya.
Mereka juga membentangkan spanduk serta sejumlah poster yang berisi penolakan aktivitas pertambangan emas yang akan dijalankan oleh PT Sumber Mineral Nusantara atau SMN. Berita selanjutnya yaitu datang dari puluhan mahasiswa dan warga di Jember, Jawa Timur, kembali berunjuk rasa, menolak keberadaan tambak udang dan tambang pasir besi di pantai selatan. Unjuk rasa ini dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dan sejumlah perwakilan warga. Aksi digelar di halaman kantor Pemkab Jember, Jawa Timur pada Selasa siang. Mereka berorasi secara bergantian dan membentangkan poster serta spanduk. Ada berita selanjutnya yaitu di Banyuwangi. Aksi demonstrasi yang dilakukan sekitar 150 orang warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin 19 Oktober 2015 berakhir ricuh. Pada saat demonstrasi, massa menuntut agar PT Bumi Suksesindo menutup aktivitas pertambangannya. Karena dialog dengan manajemen perusahaan buntu, aksi tiba-tiba berubah anarkis. Massa merusak kaca jendela kantor PT Bumi Suksesindo, meja biliar, dan alat perkantoran. Aparat keamanan tak bisa menghentikan meski telah menerjunkan 100 anggotanya. Dari keenam kasus yang ada memiliki kesamaan, yaitu semua aksi merupakan bentuk penolakan terhadap dampak buruk tambang terhadap lingkungan dan penghidupan warga. Sebagian besar aksi diikuti oleh komunitas lokal, warga desa atau petani, lalu didukung oleh mahasiswa atau aktivis. Sedangkan untuk perbedaannya adalah pada tingkat kekerasan dan ketegangan berbeda, seperti yang terjadi di Muratara dan Banyuwangi yang menunjukkan eskalasi tinggi, sedangkan di Trenggalek dan Blitar lebih damai. Tanggapan pemerintah bervariasi dari tidak responsif di Blitar dan Banyuwangi hingga ada pendampingan lembaga teknis di Bojonegoro. Bisa disimpulkan bahwa berita dari Blitar menampilkan aksi damai yang terorganisir dan fokus pada isu lokal atau kerusakan irigasi. Meski tidak ricuh, tantangannya adalah minimnya respon pemerintah yang membuat aspirasi seolah diabaikan. Jika dibandingkan dengan daerah lain, Trenggalek dan Jember bisa menjadi contoh pendekatan berbasis edukasi dan dialog. Sedangkan untuk Muratara dan Sulawesi Barat menunjukkan resiko radikalisasi jika tuntutan tak didengar. Aksi damai seperti di Blitar memiliki kekuatan moral tinggi, namun akan lebih efektif jika ditopang media nasional, advokasi hukum, dan aliansi strategis sebagaimana yang terlihat pada kasus Sulawesi Barat dan Trenggalek. Dampak dari kasus tambang ilegal di Indonesia. Kasus tambang ilegal di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat luas dan serius, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Kerusakan alam yang masif, hilangnya pendapatan agraris, konflik agraris, hingga lemahnya penegakan hukum yang mencerminkan betapa merugikannya aktivitas tersebut. Jika tidak segera ditangani dengan tegas dan sistematis, tambang ilegal yang akan menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Saran untuk masyarakat dan pemerintah adalah penanganan kasus tambang ilegal di Indonesia memerlukan kerjasama yang kuat antara masyarakat dan juga pemerintah. Masyarakat perlu bersatu, sadar hukum, dan aktif dalam menyuarakan haknya melalui jalur hukum dan media. Sementara itu, pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum, transparan dalam proses perizinan, serta memberikan solusi dan juga pembangunan berkelanjutan. Dengan sinergi kedua belah pihak, diharapkan kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dapat dicegah dan keadilan sosial bagi warga terdampak dapat terwujud. Demikian rancangan informasi yang berhasil kami rangkum untuk Anda hari ini. Terus ikuti perkembangan berita terkini hanya di Redaksi UPI setiap hari Jumat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wahyu Septinirias bersama seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.